قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita renungkan sebuah ayat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 197. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal seorang hamba menuju kampung akhirat, menuju penciptanya, yakni Allah Jalla wa'ala, adalah ketakwaan. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turun ayat adalah tatkala ada orang Yaman pergi haji ke Mekah dalam keadaan tidak membawa bekal apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung dengan firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal seorang hamba menuju penciptanya, menuju kampung akhirat adalah takwa. Kalau haji saja, ibadah yang di sana membutuhkan namanya bekal. Selain bekal tenaga, kesehatan, seorang untuk melaksanakan ibadah haji harus mampu secara finansial. Dia harus memiliki harta yang banyak untuk berangkat haji. Dia harus membawa bekal untuk berangkat haji. Bagaimana dengan perjalanan kita menuju kampung akhirat, menuju Allah Jalla wa'ala, pencipta kita? Perjalanannya sangat jauh, perjalanan sangat panjang. Ujung dari perjalanan yang kita tempuh ini tidak tahu kemana muaranya. Apakah kita di surga atau apakah kita di neraka. Fariqu fil jannah wa fariqu fis sa'ir. Sebagian kelompok masuk surga, sebagian kelompok yang lain masuk neraka. Fariqu fis sa'adah, sebagian dalam keadaan dia mendapatkan kebahagiaan, wa fariqu fis saqawah, dan sebagian berada dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yakni di dalam neraka dengan azabnya sangat mengerikan. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Lalu bekal apa yang terbaik yang harus kita persiapkan hari ini ketika kita hidup di dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan, bekal yang terbaik menuju kampung akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, beliau mengibaratkan seorang hamba di alam dunia ini seperti seorang musafir atau seorang yang dalam keadaan merantau. Maka perhatikanlah, maka kita renungkanlah sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Perhatikanlah. Jadilah kalian di dunia ini seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh, seorang musafir, dan seorang yang sedang merantau di negeri orang. Kalau kita perhatikan, orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh pasti membawa bekal. Semakin jauh perjalanan kita, maka semakin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Kemudian orang yang merantau, biasanya orang yang merantau di negeri orang itu pasti dia semangat untuk bekerja dengan harapan nanti hasil dari bekerjanya di negeri orang, misalnya di Taiwan, di Malaysia, digunakan untuk membangun rumahnya di kampung halamannya, digunakan untuk membahagiakan anak istrinya. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya kita di dunia ini seperti merantau. Semua apa yang kita miliki berupa rumah, anak, istri, suami, itu adalah titipan. Suatu saat nanti kita akan tinggalkan. Rumah kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat yang akan kita tinggali selama-lamanya. Maka seorang hamba yang cerdas, dia akan menggunakan kehidupan dunia yang sementara ini untuk menggapai kehidupan akhirat yang hakiki, untuk menggapai surga Firdaus, surga yang paling tinggi di sisi Allah. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, menciptakan manusia dan jin di dunia ini adalah tidak lain, tidak bukan hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Wa'bud hatta rabbaka hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin di sini adalah kematian. Jadi ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, tugas kita adalah untuk mengabdi kepada Allah, melakukan segala ketaatan kepada Allah di alam dunia sementara ini, dengan harapan nanti ketika kita pulang kembali ke kampung akhirat, kembali menemui Rabb kita, kita dalam keadaan membawa bekal yang terbaik, bekal ketakwaan. Kemudian Abdullah ibnu Umar, beliau kemudian berkata, mari kita renungkan nasihat dari Abdullah bin Umar berikut ini. Idza amsaita, apabila kalian berada di waktu sore, faltandir sobah, jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda datangnya waktu pagi. Sebaliknya, idza asbaha faltandir masa, jika engkau berada di waktu pagi hari, jangan engkau menunggu datangnya waktu sore hari. Artinya apa, ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, azani wa iyyakum, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Kesempatan kita hidup di dunia ini adalah bagaimana waktu-waktu kesehatan, kesempatan yang Allah berikan itu kita manfaatkan, kita bersegera untuk melakukan ketaatan. Karena kita tidak tahu kematian itu datang kapan. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti. Tidak tahu kematian itu datang sewaktu-waktu, dan kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita meninggal. Maka hendaknya kita senantiasa bersegera untuk beramal soleh, bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebelum datang kematian itu. Khud sihatika limaradika, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk memanfaatkan, menggunakan waktu sehat kita. Karena ketika kita sakit, maka kita
sulit untuk beramal, kita akan lemah untuk beramal. Maka kesehatan yang Allah berikan ini hendaknya kita gunakan untuk semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dengan harapan ketika kita sakit maka Allah masih mencatat amal-amal kebaikan kita walaupun kita dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur. Wa khudh hayatika limautika, dan manfaatkanlah selagi engkau masih hidup, masih menghembuskan nafas, masih menggerakkan tangan, masih bisa mendengar, melihat, jantung kita masih berdetak. Jangan sampai kemudian kita lewatkan, kecuali kita gunakan untuk berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan bekal yang terbaik nanti ketika kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Karena apa? Karena ketika kita sudah meninggal maka kita tidak akan bisa beramal, walaupun satu zikir yang kita ucapkan itu kita tidak bisa ketika kita sudah meninggal. Yang ada ketika meninggal adalah penyesalan. Kenapa saya tidak beramal soleh dengan banyak, kenapa saya berbuat dosa, dan seterusnya. Maka dari itu ma'asal muslimin, sekali lagi pelajaran bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini ada seperti seorang musafir, seorang yang sedang merantau. Hendaknya seorang musafir itu yang cerdas, yang menggunakan waktu-waktunya untuk senantiasa beramal soleh, mengumpulkan bekal, agar nanti ketika dia kembali ke kampung akhirat, kembali kepada Allah, dia tidak menyesal, dan penyesalan di akhirat tanpa ada gunanya sedikit pun. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.